Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, sekarang bahasan kali ini adalah tentang metaverse dari Cardano. Keep going on watching. Yuk, hayu! Cardano atau bisa disebut juga sebagai token atau koin ADA ya teman-teman. Nah, bisa dibilang koin ADA ini atau Cardano ini dilengkapi dengan smart contract dan juga memiliki rantai blok generasi ketiga dari mata uang kripto. Selain itu juga bisa dibilang Cardano ini memiliki harga yang masih relatif murah dan menawarkan keuntungan yang banyak banget. Pokoknya keuntungannya itu menarik ya. Nah, Cardano juga menggunakan teknologi yang lebih menjamin keamanan serta kemudahan proses mining serta transaksinya. Dilihat dari segi market, harga Cardano saat ini ada di Rp15.000-an ya teman-teman untuk satu Cardano. Sedangkan untuk ATH-nya itu bisa mencapai sampai 44.000 pada tahun lalu bulan Agustus. Jadi bisa dibilang emang harganya cukup anjlok ya teman-teman, drastis turunnya. Cuman kan ini juga efek dari Bitcoin dan kawan-kawan karena emang mengalami market crash. Nah, seiring berjalannya waktu juga saat ini tuh banyak kan token-token yang ibaratnya punya proyek sebagai metaverse atau NFT ya yang lagi rame sekarang. Nah, kita bahas metaverse. Metaverse ini tuh kan merupakan ruang virtual bersama ya, yang diciptakannya itu oleh konvergensi realita fisik yang hampir disempurnakan dan ruang virtual yang kuat secara fisik. Jadi bisa dibilang kita tuh ada di dunia virtual 3 dimensi. Nah, dihuninya itu oleh avatar-avatar yang bisa dibilang seperti sungguhan gitu teman-teman. Contoh dari metaverse ini ada di Decentraland ya, atau bisa dibilang dia tuh berasal dari token atau koin mana. Dan ada juga metaverse The Sandbox atau berasal dari koin atau token Sun. Nah, kedua games metaverse tersebut emang udah dipakai gitu, udah banyak yang menggunakan gitu teman-temannya. Dan bisa dibilang nanti di sana juga kita bisa membeli tanah virtual ya yang lagi rame-ramenya. Harganya pun lumayan teman-teman, mahal ya gitu. Nah, selain itu dalam dunia metaverse juga kita bisa melakukan apa saja teman-teman. Kayak misalkan contohnya marketing gitu kan, kita bisa menjual suatu produk, bahkan brand-brand ternama juga sudah masuk ke metaverse teman-teman. Hebat kan? Kurang lebih ada Gucci, ada Balenciaga, ada Givenchy, ada LV, ada RTFKT, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini dia Favia atau metaverse perdana milik Cardano yang nantinya itu bakalan bersaing sama metaverse Decentraland dan The Sandbox. Ya, teman-teman, artikel ini diambil dan dikutip dari cryptoindonesia.id. Nah, Favia itu merupakan metaverse pertama dengan ekosistem blockchain dari Cardano yang terpadu secara resmi mulai pertengahan Januari 2022. Nah, si Cardano ini menciptakan Favia untuk bersaing dengan Decentraland dan The Sandbox. Latar belakang dari nama Favia. Cardano ini memang kerap menggunakan kode nama yang berkaitan dengan matematika dan programmer komputer dunia. Nah, nama Favia ini diambil dari kota tempat kelahiran pakar matematika Italia, yaitu Gerolamo Cardano ya. Ya, matematikawan itu lahir pada 24 September 1501 dan wafat di Roma pada 21 September 1576. Nah, sebelumnya Charles Hoskinson ini sebagai pendiri Cardano memberi nama proyeknya dengan nama ilmuwan tersebut gitu. Lantaran buah pemikirannya yang memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan aljabar. Nah, itu asal mulanya mengapa diberi nama Cardano dan mengapa juga diberikan nama Favia gitu ya. Nah, selain itu juga ada beberapa fakta seputar metaverse dari Favia ini ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, tanahnya itu terjual mencapai 60.000 unit. Nah, bisa dibilang timnya Favia itu mengklaim bahwa sudah 60.000 tanah virtual yang sudah terjual, dan dikutip dari blockchain media juga ada kurang lebih terdapat lebih dari 8.300 pemilik tanah virtual di metaverse Favia itu semenjak diluncurkannya
diluncurkannya pada Oktober 2021 lalu. Yang kedua, aset digitalnya itu berbentuk NFT. Bisa dibilang hampir sama kayak metaverse dari Decentraland sama Sandbox. Nah, tapi NFT yang didukungnya itu ada standar Cardano NFT-nya, jadi ada standarnya sendiri. Dan selain itu juga setiap tanahnya itu memiliki nomor unik berdasarkan koordinat di metaverse-nya. Yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan produsen avatar, yaitu readyplayer.me. Nah, Favia itu kan bekerja sama nih sama perusahaan readyplayer.me. Nah, si perusahaan tersebut itu dikenal sebagai perusahaan dengan produk utama yang membuat sebuah karakter dengan avatar yang lebih cerdas gitu dan lebih fleksibel berdasarkan wajah yang membelinya sendiri gitu. Jadi wajah pribadi sendiri-sendiri gitu. Nah, sebagaimana diketahui juga bahwa avatarnya itu menjadi salah satu komponen yang penting gitu di metaverse-nya untuk menampilkan tampilan visual setiap pengguna beserta segala komponen atributnya. Yang keempat, bagi-bagi token melalui airdrop. Nah, pada kuartal pertama tahun 2022 ini, tim Favia itu telah bersiap membagikan token kripto Favia di DEX Cardano. Nah, langkahnya itu adalah dilakukan untuk meningkatkan likuiditas native kripto dari Favia sendiri. Yang kelima, rencananya hanya tersedia 100.000 tanah virtual. Jadi bisa dibilang supply-nya terbatas ya, sedikit gitu teman-teman. Nah, berarti kan 60.000 tanah Favia ini sudah terjual habis ya, berarti sisanya adalah 40.000 lagi. Nah, ini tuh kan bisa aja berarti suatu waktu tuh ngepam harga gitu dan bisa dijual lebih mahal lagi tentunya. Dan yang terakhir, poin ke-6 ini adalah NFT dan lapak virtualnya itu belum terhubung sepenuhnya. Jadi bisa dibilang salah satu kekurangannya juga gitu teman-teman ya. Di sini kan tujuannya untuk menyaingi metaverse Decentraland sama The Sandbox. Cuman mungkin ini kan baru juga gitu kan, awam. Jadi bisa dibilang si Favia ini tuh belum memiliki dasar yang lengkap gitu. Jadi para penggunanya juga belum bisa terhubung sepenuhnya gitu. Untuk kalian para holder dari Cardano, tetap semangat ya. Siapapun kalian, dimanapun kalian, bagaimanapun kalian, nyangkut atau tidaknya kalian, pokoknya tetap semangat. Siapa tahu tiba-tiba ada keajaiban dan harganya jadi ngepam ya, apalagi setelah metaverse-nya udah benar-benar 100% bisa digunakan dan banyak orang yang tahu, juga sudah diperbaharui ya. Nah, sekian pemberitahuan dan informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.